Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi hari ini saya berdoa Bapak Ibu semua sehat, bahagia, sukses, diberkati oleh Tuhan. Tema pagi hari ini adalah hidup yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Jadilah orang yang bukan sekedar sukses dan berhasil, tetapi jadilah orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Matius 5 ayat 13-14 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan Yesus saudara berbicara kepada murid-muridnya dan juga kepada kita orang-orang percaya. Kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus menjadi berkat dan saksinya. Karena sesungguhnya kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Bagaimana kita dapat menjadi berkat saudara bagi banyak orang? Saat ini kita akan belajar 3 kebenaran. Bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang? Yang pertama saudara, jadilah orang yang baik hati. Jadilah orang yang baik hati. Filipi 4 ayat 4 dan 5 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi saudara, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus selalu bersukacita untuk memperoleh kekuatan dan yang juga menguatkan orang lain. Kita bersukacita karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, janji-janjinya saudara yang penuh dengan kasih dan pengharapan. Dan dalam hidup kita harus menyatakan kebaikan hati kepada semua orang. Jadi kata kebaikan hati saudara dalam bahasa aslinya ditulis dengan epiikes. Epiikes artinya lembah lembut, perhatian atau penuh perhatian saudara. Ada kesabaran, keramahan dan juga kebaikan hati. Orang-orang percaya saudara hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dipenuhi dengan apa? Kelemah lembutan, perhatian, keramahan dan kebaikan hati saudara. Bila hal ini memenuhi hati kita, hidup kita nyata dalam tingkah laku kita, maka hidup kita akan menjadi berkat saudara bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat di keluarga, di masyarakat, di gereja, dimanapun saudara. Dan yang kedua saudara, hidup yang menjadi berkat adalah jadilah orang yang suka menolong. Orang yang suka menolong. Galatia 6 ayat 2 dan 3 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti bermakna saudara, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudaraku, jadilah orang yang suka menolong. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kata bebanmu menunjukkan suatu bobot yang berat saudara. Ungkapan keprihatinan dan tolong menolonglah. Yang demikian saudara, yang muncul dalam tindakan orang yang mau melayani dan yang mau mengasihi saudara. Jadi bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, meliputi menolong orang lain yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, kesulitan keuangan, saudara, kesepian dan lain-lain. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, kata firman Tuhan. Jadi hukum Kristus adalah kasih. Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa karena kasihnya kepada manusia. Kita hanya dapat menghampiri Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus, bukan oleh karena usaha sendiri. Pengetahuan akan kebenaran ini saudara mendorong kita
perhatian kita, kepedulian kita kepada orang lain. Orang-orang yang sudah percaya ataupun yang belum percaya, saudara, kita mau mengasihi, mau membantu orang lain yang ada dalam kesulitan. Jadilah orang yang suka menolong. Inilah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, saudara, menjadi berkat sampai anak cucu, sampai anak cucunya. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, maksudnya ditinggalkan oleh Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, Tuhan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, saudaraku, dan anak cucunya menjadi berkat. Artinya karena Tuhan, saudara, memberkati kita, maka keturunan dari orang percaya ini menaruh belas kasihan, bahkan memberi pinjaman dan menjadi berkat. Cucu-cucunya menjadi berkat, saudara. Jadi dalam ayat ini Raja Daud, saudara, yang sudah menjadi tua, bersaksi bahwa orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan akan diberkati, menjadi berkat, dan tiap hari menaruh belas kasihan dengan perbuatan-perbuatan baik serta menolong orang lain, bahkan memberi pinjaman, saudara. Bahkan anak cucunya menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, saudara. Jadi inilah 3 kebenaran bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, jadilah orang yang baik hati, yang baik hati. Yang kedua, saudara, jadilah orang yang suka menolong, yang suka menolong. Dan yang ketiga, kita akhirnya menjadi berkat sampai anak cucu kita. Filipi 4 ayat 4 dan 5, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan kebaikan hati kami nyata dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.